Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada Senin 10 April 2023 menggelar acara serah terima jabatan Kepala Dinas dari Titus Renwarin kepada Melkias Lohi yang bertempat di Aula Kantor Diskominfo Maluku. Hadir pada kesempatan tersebut Inspektur Provinsi Maluku Jasmono, Kepala BKD Provinsi Maluku Halimah Soamole, pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan jajaran staf Dinas Kominfo Provinsi Maluku. Mengawali sambutannya, Renwarin mengatakan bahwa ada pertemuan, ada juga perpisahan. Dan bagi ASN, serah terima jabatan adalah bagian dari penugasan sehingga harus disyukuri karena penempatan apapun dimanapun itu menjadi rencana Tuhan. Memang ada awal, ada akhir, ada perpisahan, ada pertemuan, ada perpisahan. Dan bagi kami, khususnya saya, Pak Miki dan Ibu Ima dan kita semua sebetulnya itu serah terima jabatan ini bagian dari penugasan sebetulnya, sehingga harus disyukuri dan kita harus bergembira karena sebagai orang percaya kan pasti yakin bahwa penempatan apapun juga itu sudah menjadi berkat Tuhan lah, rencana Tuhan bagi kita. Oleh karena itu kepada rekan-rekan semua yang telah mendukung semua tugas dan pekerjaan ini, terlepas dari baik buruk, benar salah, ya orang bilang dalam hubungan tugas dan sebagainya itu tentu ada perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada perasaan marah juga ada. Atas semua yang ada ini tentu saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena selama 1 tahun 1 bulan kurang lebih tambah 4 hari ya, kita semua sudah berkolaborasi dan ternyata Pak Miki kita punya indeks keterbukaan informasi menurut data BPS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tanpa publikasi, tanpa kerja-kerja dari Kominfo itu tidak akan mampu untuk mencapai penurunan kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi yang sekarang kita alami cukup baik itu. Kita ternyata berkontribusi berdasarkan data BPS adalah 3,4%. Jadi Anda boleh tepuk tangan untuk. Jadi di samping itu kita juga punya indeks keterbukaan informasi itu urutan 13 dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan itu adalah kerja dari kawan-kawan semua. Itu kan roda ini dia berputar. Jadi mulai dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang sudah itu tambah akumulasi kita lakukan ini, itu semua membuat kita punya kontribusi yang luar biasa. Jadi tidak usah ini berkecil hati dan menganggap dinas ini seperti pepatah bilang dinas yang kurang mendapat perhatian, tapi dinas ini sekarang mengambil peranan yang sangat luar biasa di dalam terutama era digitalisasi saat ini. Oleh karena itu atas kerja-kerja ini saya menganggap bahwa ini bukanlah perpisahan. Ini adalah penugasan di tempat yang baru dan tentu harus kawan-kawan lakukan yang baik-baik. Yang kurang baik itu Anda tinggalkan aja. Maksudnya yang dirasa kurang baik, misalnya dari itu dalam pelaksanaan tugas maupun dalam tutur kata, sikap dan tindakan, misalnya dari saya yang kurang berkenan, saya pikir ditinggalkan kalau kurang berkenan. Tapi yang baik kiranya itu jadikan sebagai pengalaman. Jadi pengalaman kerja kita ada yang suasana marah, saya kira itu dinamika. Dan hari ini saya kira saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan permohonan maaf juga kepada kawan-kawan yang misalnya dalam tugas merasa tersakiti atau kurang berkenan gitu. Saya juga minta maaf. Saya berharap saya di penugasan yang baru keluar dari sini tadi dari awal pembuka saya menyampaikan bahwa
kiranya saya masuk baik, jalan juga baik. Artinya Anda memberi restu dan maaf juga untuk tanggung jawab selanjutnya. Di tempat yang sama, Kadis Kominfo yang baru Melki Lohi mengatakan, dalam membangun suatu hubungan kerja kita harus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Apalah arti seorang Melkias Moses Lohi? Dia akan menjadi kuat dan menjadi bisa bersama-sama karena ada staf untuk bersama-sama dengan saya. Saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa bekerja paripurna. Dan tidak ada kesuksesan pemimpin tanpa uletnya staf. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya bermohon, apa yang Bapak dan Ibu telah kerjakan untuk Pak Titus, kerjakan itu juga untuk saya. Jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Persoalan seberat apapun pasti bisa kita selesaikan. Dan karena itu apa yang disampaikan oleh mantan Kepala Dinas Kominfo, jangan kita tersesupi dengan isu, karena kita butuh komunikasi. Ada filsafat tua yang seringkali disampaikan oleh Pak Gubernur dalam membangun suatu hubungan kerja-kerja. Kita harus mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dan menjadi orang hebat menurut MI Murad Ismail ada 3 hal. Jangan sombong. Yang pertama, untuk menjadi orang hebat jangan sombong. Dan yang kedua, jangan samar-samar, ragu-ragu. Dan yang ketiga, perbaikilah sholat, perbaikilah ibadah. Karena akumulasi daripada semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih. Dan inilah kebun kita, kebun saudara-saudara dan kebun saya hari ini. Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi kebun kita bersama untuk kita bekerja bersama-sama. Yang tadi jangan ada dusta di antara kita. Kita bekerja dengan hati. Saudara-saudara, yang kami harapkan dari teman-teman adalah kita harus kerja bersama-sama. Kerja bersama-sama. Kalau itu bisa kita lakukan, kami percaya apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Titus akan kami kembangkan. Tapi kalau ini tidak bisa kita kerja bersama-sama, saudara-saudara, sampai rutu-rutu tongkat langit, masih mau karimnya, ketemu tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Inspektur menambahkan berdasarkan instruksi Gubernur kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, yaitu segera melakukan konsolidasi internal dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta harus bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Bapak Gubernur pada saat itu. Yang pertama, instruksi Bapak Gubernur kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, baik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional, yaitu segera melakukan konsolidasi internal pada masing-masing unit kerja dan melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian beliau juga menyampaikan untuk tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Pak Titus, Pak Meki, harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, kemudian bekerja tuntas. Makna dari penegasan Bapak Gubernur itu adalah saat ini kita sudah memasuki tahun terakhir dari RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. Ada visi misi yang harus kita capai, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah percepatan itu terhadap program dan kegiatan pada seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Maluku, termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kemudian yang kedua, penegasan Bapak Gubernur adalah tentang inovasi. Inovasi ini adalah lokomotif, kunci dari kemajuan daerah. Kita diminta untuk melakukan terobosan, perubahan-perubahan pada masing-masing unit kerja. Bapak Gubernur sudah menetapkan kebijakan One Agency, One Innovation. Artinya, satu unit kerja itu diwajibkan untuk membuat
minimal satu inovasi, minimal ya. Nah, harapan kita tentunya harus lebih dari satu inovasi, dan ini sudah dijalankan oleh Pak Titus selama menjalankan amanah sebagai Kadis Kominfo, dan kami yakin ini juga akan terus dilanjutkan oleh Pak Meki, sehingga dengan terobosan, perubahan dan pembaharuan tersebut kita dapat melangkah lebih cepat dalam mencapai target dan visi serta misi pemerintah Provinsi Maluku. Kemudian yang terakhir adalah tentang integritas, menjaga integritas kita sebagai aparatur sipil negara. Ini menjadi bagian yang sangat penting, karena kalau kita sudah bekerja dengan baik, kita sudah bekerja cerdas, kita sudah bekerja keras, kita sudah bekerja ikhlas, kita sudah bekerja tuntas, tetapi kalau tidak ada integritas, maka semua itu adalah omong kosong. Kalau kita tidak menjaga integritas, maka orientasi kita nanti juga akan salah. Dan kami yakin Pak Meki ini adalah majelis, ada Ibu Pendeta, Pak Titus adalah kami kenal sebagai figur yang sangat taat. Kami yakin dalam kepemimpinan beliau berdua benar-benar menerapkan ini pada lingkungan kerja masing-masing. Sehingga harapan kita, mari kita jaga integritas kita sebagai pejabat publik, sebagai aparatur sipil negara, sehingga kita bisa mengemban amanah itu tidak hanya pertanggungjawabannya kepada pemerintah dan negara, tetapi kita juga bisa bertanggung jawab terhadap amanah yang kita diberikan oleh pemerintah dan negara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang disaksikan secara langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Maluku dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.